Ini sudah ada gambar. Iya. Oke, ini sudah bagus ya, sudah bagus. Baik pemirsa di rumah, mohon maaf karena ada gangguan teknis. Dan kita akan lanjut saja pada malam hari ini. Pemberitaan sharing firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yeston Dalton Waro STH dengan tema salvation. Dan untuk selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan kepada hamba Tuhan Bapak Yeston Waro. Dipersilahkan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Kita semua tentunya mensyukuri berkat Tuhan. Percaya semua itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, tadi mungkin banyak sekali gangguan, jadi waktu ada molor sedikit, tapi pemberitaan firman Tuhan tetap akan memberitakan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Para pemirsa yang ada, kita siapkan hati kita, sekalipun dalam media online mungkin jaringan putus-putus, tetapi apa yang disampaikan firman Tuhan sekalipun mungkin saudara mendengar, satu dua kata, itu bisa menguatkan saudara. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita dengan tema keselamatan, salvation. Mari semua kita buka Alkitab kita, Kisah 4, ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-12. Haleluya, puji Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Hanya satu nama, saudara. Siapakah dia? Apa manusia membutuhkan keselamatan? Tuhan. Membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan ini harus dimulai dari Allah. Tidak bisa dari manusia. Dalam Kejadian 3, kehidupan manusia telah putus dengan Allah. Satu pelanggaran, maka manusia putus hubungan dengan Allah. Satu kesalahan, manusia telah putus. Siapakah kita di sini yang tidak pernah bersalah? Semua kita banyak melakukan kesalahan, pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi syukur kepada Allah. Dia memberikan satu nama, saudara. Siapakah nama itu?
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu. Yang disalibkan, yang dikandung oleh Maria. Sebab di dunia ini banyak nama Yesus. Tetapi nama yang menyelamatkan itu yang mati di atas Golgota. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah nama yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan, saudara. Kalau saudara berkeyakinan bahwa ada keselamatan di luar Yesus Kristus, itu semua adalah kebohongan. Itu semua adalah semu. Jelas di sini firman Tuhan berkata, keselamatan hanya ada di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Allah ingin menyelamatkan kita. Dan instrumen ini harus dimulai dari Allah, saudara. Dengan perbuatan baiknya, saudara tidak akan mampu menyelamatkan diri sendiri, saudara. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang mampu menyelamatkan kita hanya Tuhan. Dengan amal, dengan perbuatan baik, saudara tidak akan mampu. Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Satu pelanggaran cukup menghentar kita kepada neraka jahanam, saudara. Cukup satu. Upah dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Allah. Dia memberikan anugerah. Keselamatan itu anugerah, saudara. Tidak bisa dengan perbuatan baik. Dengan amal. Mungkin saudara bisa menyumbang kepada siapapun, anak-anak yatim, janda-janda, itu bagus, saudara. Mungkin saudara menyumbang 10 juta. Tetapi kalau ada orang yang lebih kaya, dia bisa menyumbang 100 juta. Atau kalau ada orang yang juga lebih banyak uang, dia bisa juga menyumbang lebih banyak. Sebab itu, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Hanya kepada pribadi, satu pribadi yang sanggup menyelamatkan. Dan dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 kalau ada screen saver boleh dibagikan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, jelas saudara. Bahwa di sini Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus, saudara. Dengan amal, dengan perbuatan baik, saudara tidak akan mampu menyelamatkan. Di situ jelas dikatakan Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, saudara. Jadi, perbuatan baik manusia, kesalehan manusia itu Yesaya berkata, firman Tuhan berkata, seperti kain kotor. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sandingkan atau kita tukar dengan keselamatan. Tidak ada, saudara. Saudara boleh
berpuasa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saudara boleh berdoa. Tetapi itu tidak akan menyelamatkan. Hanya satu pribadi yang sanggup menyelamatkan. Keselamatan itu pribadi kepada Yesus Kristus. Ditujukan kepada satu pribadi. Bukan perbuatan baik kita. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Kesalehan kita itu tidak menyelamatkan. Yesaya 64 ayat 6 berkata, kesalehan kita seperti kain kotor, kain larah, terapu, saudara. Kalau orang Manado bilang, atau kalau dalam terjemahan asli itu seperti pembalut wanita, kotor, menjijikan, saudara. Tidak ada, saudara, yang bisa saudara banggakan, saudara lakukan untuk meraih keselamatan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan itu harus dimulai dari Allah. Bukan dari manusia. Allah lah hal yang harus memulai itu. Untuk keselamatan saudara. Dan untuk keselamatan saudara, Kristus melakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kristus menumpahkan darahnya 2000 tahun yang lalu. Itu adalah penghapus dosa. Darah dalam perjanjian lama itu menggambarkan penghapus dosa. Dalam kitab Taurat, untuk menyucikan bangsa Israel yang telah berdosa itu harus ditumpahkan darah kambing atau domba, darah binatang. Tetapi bukan semua binatang. Ada yang dikhususkan, yang dipilih, yang sempurna, saudara. Binatang yang tidak bercacat ditumpahkan di atas mezbah sebagai lambang penghapus dosa. Tetapi upacara-upacara yang dilakukan di perjanjian lama juga itu masih kurang sempurna. Masih prematur. Kenapa? Karena itu masih dilakukan oleh seorang manusia, imam yang melakukan. Selain imam tersebut harus membawa korban, dia harus membawa juga dirinya. Dia juga harus menyucikan dirinya, karena dia seorang manusia. Dalam perjanjian lama, seorang imam, itu masih prematur, tidak sempurna. Sehingga jika imam itu bersalah, dia bisa mati. Tetapi kita punya imam agung. Yesus Kristus satu kali untuk selamanya dia melakukan penyucian dosa dengan darah. Ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, dan Allah memberi perintah kepada manusia Musa untuk menaruh darah di ambang pintu, di konseng pintu, saudara. Harus dipercikan darah. Dan ketika malaikat maut lewat, ketika dia lihat ada darah, maka ada keselamatan di rumah itu. Darah adalah lambang pengampunan dosa. Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita melakukan itu. Dia menumpahkan darahnya. Korban yang sempurna. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan. Hanya Tuhan. Yesus Kristus, juru selamat kita. Kita semua telah berdosa, saudara. Dan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat yang ketiga, di situ upah dosa adalah maut. Upah dosa, lebih baik kita baca, Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Haleluya, puji Tuhan. Upah dosa adalah maut, saudara. Tidak butuh banyak-banyak dosa. Satu pelanggaran, saudara. Kalau Allah dengan adil harus membawa pada pengadilan Allah. Dan semua manusia telah berdosa. Dan saudara harus menerima penghukuman. Tetapi Allah datang dengan kasih, dengan anugerahnya. Dilakukan salib. Lambang di mana kita diselamatkan. Yang tadinya kita harus menerima penghukuman karena dosa. Itu adalah keadilan Allah, saudara. Tetapi anugerah kasih karunia diberikan kepada kita. Kristus 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Tidak ada nama lain, saudara. Dia hanya satu-satunya. Bukan salah satu. Satu-satunya. Banyak jalan. Pepatah berkata banyak jalan menuju Roma. Kalau kita dari luar kota di Sulawesi Utara, kita mau ke Manado, itu ada banyak jalan. Kita bisa datang ke Manado. Lewat dari Tomohon, atau lewat dari Amurang Minsel. Ada banyak cara, ada banyak jalan. Tetapi untuk menuju kepada keselamatan, hanya satu. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sebab di dalam dunia ini tidak ada nama lain, saudara. Tidak ada nama yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Apapun yang saudara lakukan, saudara, tidak bisa, saudara. Amal, perbuatan baik tidak akan sanggup menyelamatkan saudara. Ini harus dimulai dari Allah. Allah yang harus turun dulu. Sehingga kita diselamatkan. Kita dibenarkan. Sehingga kita layak memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara pemirsa yang mendengarkan siaran ini, dimanapun saudara mungkin berada di dalam rumah atau di perjalanan, firman Tuhan datang kepada kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ambil keputusan, saudara. Ambil keputusan. Kristus adalah keselamatan kita. Dia adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau ini kita baca saja. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya, saudara. Dia adalah perkataan Allah. Dia sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sebelum Abraham ada, sebelum Adam dan Hawa ada, dia sudah ada. Keselamatan yang Tuhan lakukan itu besar untuk kita. Anugerahnya luar biasa. Kita responi bahwa hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita, saudara. Tidak ada, firman Tuhan sudah jelas. Bahkan dia sudah dinubuatkan. Ini bukan terjadi secara kebetulan, saudara. Bahwa Kristus akan menyelamatkan kita. Dia sudah dinubuatkan
ratusan tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya. Yesaya 7 ayat 14. Kita baca. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dinubuatkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mika 5 juga, kitab Mika 5 telah menubuatkan. Yesaya juga telah menubuatkan. Pemazmur juga telah menubuatkan. Dalam kitab Kejadian juga sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan dunia. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pemerintahannya kekal. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara boleh bertindak, bersungguh-sungguh, komitmen kepada Tuhan malam hari ini. Keselamatan hanya adalah satu nama. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan. Ya, saudara menerima Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan datang besok, saudara diselamatkan. Tuhan datang sebentar malam, saudara akan diselamatkan. Saudara boleh mengambil tindakan iman. Bahwa Kristus, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa mengubahkan kehidupan kita. Menguatkan juga iman kita. Bahwa Allah sanggup. Dia mengasihi kita. Dia sanggup melakukan. Bukan hanya keselamatan sampai di surga. Dia juga sanggup menyelamatkan siapapun. Dia sanggup menyelamatkan saudara dari persoalan. Dia sanggup menyelamatkan saudara dari masalah sakit penyakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Ada kalanya kitalah yang sering menjauh dari Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sering berbelok arah. Kita sering menolak Dia. Tapi keselamatan di sini sudah dikatakan bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini, Roh Kudus menyentuh hati saudara. Roh Kudus masuk dalam hati saudara dan mengubahkan saudara, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka keselamatan, salvation itu akan kita raih. Kita akan hidup bersama Tuhan dalam kerajaannya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Demikian jauh firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kuat dalam kehidupan kita. Terima. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami Tuhan. Kami mengakui bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang sanggup menyelamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Sebab itu ya Tuhan, kami tetap berpegang teguh, kami tetap berpaut kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka, Roh Kudus menyentuh. Roh Kudus melakukan sesuatu untuk memenangkan jiwa-jiwa, mendapatkan jiwa-jiwa
mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk program acara Gen Glory Sim yang Engkau izinkan untuk kami lakukan Tuhan. Karena kekuatan Tuhanlah sehingga kami boleh mengadakan acara live streaming ini. Dan kami percaya Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang kami puji dan kami agungkan. Jauhkan kami dari mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan hikmat kami. Biarlah hikmat, kekuatan yang berasal daripada Tuhan menyertai program ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dilayani oleh Bapak Heston. Dan saya percaya firman Tuhan ini bisa memberkati kehidupan saya dan saudara. Apa terlebih mungkin bagi kita yang belum memahami, belum mengerti tentang jalan keselamatan. Saya percaya lewat firman Tuhan ini kita boleh dibukakan lagi oleh rahasia kebenaran firman Tuhan. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, itu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa kita mengerti, kita pahami, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang menerima keselamatan lewat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang sudah disampaikan oleh Bapak Heston. Walaupun di dalam penyampaian firman memang banyak gangguan-gangguan ya untuk malam hari ini, sehingga saya harus mematikan video saya dan speaker, karena kalau saya hidupkan video saya, maka video dari Bapak Heston tidak akan kelihatan di monitor saya, di host maupun di live. Jadi saya harus matikan karena gangguan. Namun syukur puji Tuhan selama pemberitaan firman Tuhan, video terjelas, terlihat dengan jelas, audio terdengar dengan jelas, dan bersyukur puji Tuhan kalaupun malam hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara pemirsa di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang disentuh oleh Roh Kudus, mari kita responi firman Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Bapak Heston Waro selaku malam hari ini bertindak sebagai pembicara, yang juga selaku penanggung jawab program Gen Glory Sim yang malam hari ini menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mengakhiri program kita ini dengan doa, saya akan menyapa ya, seperti biasa saya akan menyapa Bapak Ibu pemirsa di rumah yang sudah bergabung bersama dengan kami, yang sudah menikmati firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Di sini saya memonitor, yang menonton ada Bapak Bobi Wati, mungkin teman suami saya ya, bersama dengan Ibu Selvi Sambul menonton. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan ini lebih meneguhkan iman percaya kita lagi untuk senantiasa berharap, bersandar, percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ada Ibu juga Maria Reguela Tauran menyapa kami, host dan pembicara, dengan komentar Shalom. Puji Tuhan, Shalom, damai di hati, salam sejahtera ya buat Ibu Maria. Juga mengaminkan firman Tuhan malam hari ini, puji Tuhan. Bersama kami juga ada kami sapa Pemudi Jessica David, ini penonton setia juga yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan lewat program ini. Mengamini juga firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Pemudi Jessica juga terberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Dan Bapak Ibu di rumah, pemirsa, kalau ada komentar-komentar, pokok doa, ataupun mau menyapa teman-teman yang lain, Bapak Ibu bisa komen ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat teman-teman yang masuk di Facebook, ingin menyampaikan salam kepada teman-teman yang lain, bisa kirim, ketik di kolom komentar, nanti saya akan bacakan. Bisa ketik ya. Dan
Di sini juga ada nama Facebook yang masuk di sini, Uto Tahu Landing. Kalau tidak salah ini mamanya Kuko ya, Kuko Siau. Untuk Tahu Landing ini mamanya Kuko Siau. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang sering nonton Facebook, ada fanpage Kuko Siau, nah ini mamanya Kuko. Untuk Tahu Landing atau Ibu mamanya pemudi Jessica. Bagaimana kabar, Ma Uto? Sudah kembali dari Siau, sehat? Puji Tuhan, harapannya Ma Uto sehat ya setelah kembali dari Siau dalam acara pernikahan saudara, saudara dari mamanya Uto, Mama Uto. Semoga sehat ya Ma Uto. Di sini juga ada Oske Sayo. Mungkin sudah Bapak ya, Bapak Oske Sayo. Tuhan Yesus memberkati, kiranya program ini bisa memberkati Bapak Oske Sayo. Kemudian kami menyapa juga di sini ada Ibu Elvira ya, yang sementara menonton bersama dengan kami, komentarnya puji Tuhan. Dan juga rekan-rekan Facebook yang lain yang bersama-sama dengan kami, menonton bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan harapan kami program ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, dan kita pun bisa menjadi sarananya Tuhan untuk menjadi saksi di dalam kita mengabarkan Injil kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, sini Mauto sudah komentar balik ya, katanya puji Tuhan, sehat dalam Tuhan. Amin. Ya, syukur puji Tuhan Mauto sehat ya. Ini anaknya Kuko ini katanya sudah rindu ini, 6 hari makan kerupuk udang. Sekarang Mauto sudah ada berarti Kukonya sudah sejahtera ya. Kampung Tengahnya sudah sejahtera. Puji Tuhan. Di sini juga bersama dengan kami ada Yohan Korua ya. Yohan Korua. Halo, apakah ini Bapak atau Ibu? Kami sapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati senantiasa saudara atau Bapak Ibu Yohan Korua yang sedang menonton bersama dengan kami. Bapak Gembala. Juga bersama dengan kami menonton Bapak Niko Waro Papi ya. Halo Papi, apa kabar di Kota Mobagu? Salam sehat dari kami anak-anak dari Heston. Salam sehat senantiasa, kiranya Papi diberikan terus kesehatan, kekuatan melewati masa-masa sendiri. Kiranya terus di dalam lindungan Tuhan dan terus dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, para pemirsa. Kalau ada yang mau memberi salam, bisa ya, bisa ketikkan komentar Bapak Ibu lewat kolom komentar dan bisa memberi salam. Jadi saya menyapa kembali semua teman-teman Facebook yang sudah bergabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati, harapan kami semua ada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan terutama iman kita semakin hari semakin bertambah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan saya mengharapkan Bapak Heston bisa kembali lagi masuk ke jaringan ini. Mungkin Bapak Heston bisa menghidupkan kembali kameranya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Heston, mau sapa-sapa. Di sini ada Bapak Sayo ya.